Oke, Bapak Ibu, sebenarnya yang bertugas itu Bu Neni ini. Tapi katanya Bu Neni nama saya Lukas, jadi ya makanya saya diminta membawakan Lukas, ya baiklah. Tapi sebenarnya nama saya itu Widiantoro. Pak Toro ya. Pak Toro ya. Oke. Ini agak teknis ya Bapak Ibu, jadi mungkin akan sedikit ya teknis. Jadi kalau Bapak Ibu belum menyiapkan korek api, mungkin silahkan siapkan korek api. menyokong mata. Tapi moga-moga enggak. Tentang breakdown nanti breakout rooms kalau kita applicable ya nanti kita breakout room, kalau tidak ya kita bisa apa saja yang kita lakukan tergantung situasi. Terus kita akan mulai dengan Injil Lukas. Ini saya share screen. Share screen. Nah, ini can now see your application. Okay. Bentar, ini agak, kalau lagi dipakai laptop saya ini lambat. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya, atau ketutupan? Gimana Bu Heni? Kelihatan kok. Kelihatan Pak, jelas. Oke, kalau jelas ya, puji Tuhan. Tidak jelas ya puji Tuhan, semua puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita akan di sini di memahami Injil Lukas. Bentar nih saya kasih kelas pinter. Oke, ini ada 3 gambar orang ini. Ini kira-kira mengingatkan Bapak Ibu pada apa ini? Silahkan. Tunjuk jari, langsung bicara boleh. Perjalanan ke Emmaus. Ini siapa ya? Bu Rita? Oke. Ada yang lain nggak ya? Yang lain setuju ya? Ya sudah. Memang itu yang saya ingin tampilkan. Jadi, Bapak Ibu pada suatu sore, itu 3 hari setelah Yesus mati, itu 2 orang murid Yesus itu pergi meninggalkan Yerusalem. Mungkin mereka penuh dengan peristiwa yang begitu, mungkin bisa bantu ya. Nah. Oke. Jadi mungkin mereka penuh dengan pikiran mengenai peristiwa yang begitu dahsyat yang terjadi pada 3 hari sebelumnya. Yesus disalib padahal tidak bersalah, dan pada pagi hari itu Yesus bangkit. Dan itu disaksikan oleh para murid. Nah, mereka ini pergi ke Emmaus dari Yerusalem. Kita nggak tahu ke Emmaus untuk mengabarkan berita itu, atau untuk melarikan diri, atau menenangkan diri, kita nggak tahu. Tapi di jalan tiba-tiba ada 1 orang yang nimbrung ikut berjalan bersama mereka. Nah, orang itu bercerita tentang bagaimana seluruh kitab para nabi, Nevi'im, Torah, dan Ketuvim, dan tulisan-tulisan, itu semuanya mengacu pada orang yang disalib itu. Lalu mereka sampai ke Emmaus, dan mereka seakan-akan mau berpisah. Jadi orang itu tiba-tiba ingin, aku mau pergi saja, tapi didesak sekali, tinggallah di sini. Itu kalau Bapak Ibu ada pasti pernah dengar lagu Tinggal Sertaku, Kawanku Kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tiada tolongan hanya padamu, silahkan Tuhan tinggal sertaku. Itu inspirasinya dari peristiwa itu. Jadi orang itu mampir dan memecahkan roti, memberkati mereka, lalu menghilang. Dan mereka baru tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, 1 orang yang berjalan itu adalah namanya Kleopas. Nah, orang yang lain itu siapa? Yaitu Lukas. Gitu. Jadi, itulah Lukas sendiri. Nah, pertanyaan kita, mengapa Lukas tidak menyebutkan namanya sendiri di situ? Ini khas Injil, Bapak Ibu, bahwa ketika penulis Injil itu menuliskan tulisannya, itu memang tidak mencantumkan namanya, seperti
Seperti Yohanes misalnya, dia hanya menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi, padahal apakah hanya dirinya yang dikasihi? Wong Tuhan Yesus itu mengasihi Yohanes sama dengan Petrus, bahkan sama dengan Yudas, kalau kita masih ingat bahasan 2 minggu lalu. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa aku tuh ada di sana, bahwa aku terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian itu kalau Yohanes, kemudian kalau kita lihat Matius itu Lewi, dia hanya menyebut dirinya sebagai pemungut cukai di Injil Matius. Atau kalau Markus, dia hanya menyebutkan bahwa ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, dan dia pulang lari telanjang karena Yesus ditangkap dan dia juga mau ditangkap tentara Romawi. Markus juga tidak menyebutkan namanya. Jadi memang itu biasa. Jadi keempat Injil ini istimewa. Keempat-empatnya tidak menyebutkan nama penulisnya. Jadi seperti sandi namanya sendiri, bahwa aku ada di sana, aku terlibat di sana. Tapi fokusnya jangan aku. Biarlah fokusnya pada cerita yang akan aku sampaikan saja. Jadi kira-kira begitu. Itu untuk memanasi kita, pemikiran kita, pemanasan saja. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu, siapakah Lukas itu? Nah, sekilas tentang Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu kan Novum Testamentum ya, itu wasiat terakhir atau disingkat Perjanjian Baru itu ada 5 kitab sejarah, 4-nya itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil ya. Satunya itu Kisah Para Rasul, itu sejarah. Kemudian ada surat-surat, itu ada 21 surat, kemudian ada 1 kitab eskatologis. Kalau surat-surat ya paling banyak surat Paulus, kemudian ada surat Ibrani, ada surat-surat Katolik atau Am, itu surat Petrus, surat 1 Yohanes, surat Yudas, dan seterusnya. Nah, tentang yang kita bahas sekarang mengenai Injil, ini kita lihat bahwa Injil Matius ini pasalnya ada 28, kemudian ada Injil Lukas pasalnya 24. Kita bisa lihat Matius itu cukup panjang Bapak Ibu, tapi Lukas paling panjang. Dan ini penulisannya sekitar tahun 62. Jadi ini harus sebelum Paulus mati. Karena Lukas itu mengikuti Paulus, dan tujuan Lukas menulis Injil dan Kisah Para Rasul itu kan untuk membela Paulus pada waktu di penjara. Jadi harus sebelum Paulus mati. Nah, yang sebelum Lukas ini adalah Markus. Matius kira-kira sewaktu dengan Lukas, setara waktunya. Kemudian kalau Yohanes kita tahu itu kan Yohanes pada masa tuanya, itu tahun 85, 90, dan 95. Itu kemudian menentukan penulis Injil Lukas ini bagaimana? Bisa tahu penulisnya Lukas? Nah, kan pertanyaan kita kadang begitu. Yang pertama ada namanya kanon Muratori, Bapak Ibu. Kanon Muratori itu ada seorang pastor di Italia tahun 1700-an, itu namanya Pastor Muratori. Dia menemukan tulisan namanya Hippolytus. Hippolytus itu cicitnya Yohanes, cicit rohaninya Yohanes. Jadi kalau Yohanes itu punya murid namanya Polikarpus. Polikarpus itu kita ingat Garuda ya, kalau di Indonesia selain itu kita jarang ingat ya, kasus Garuda dan Munir itu kita ingat. Tapi itu sebenarnya muridnya Yohanes kalau dalam konteks bapak-bapak gereja. Kemudian Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Nah, Irenaeus ini punya murid namanya Hippolytus. Nah, Hippolytus ini menulis ini kata pengantar anti Injil Marcion. Jadi dulu tuh ada bidat namanya Marcion. Nah, Hippolytus tolong duit. Nah, apa maksud saya, kata dulu kan banyak bidat ya. Jadi Hippolytus ini menulis sanggahan terhadap bidat itu. Nah, selain sanggahan itu, Hippolytus juga menulis tentang daftar tulisan-tulisan yang dipakai di Perjanjian Baru dan penulisnya. Nah, penulisnya ditulis itu Lukas memang yang nulis. Kemudian itu yang pertama, kanon Muratori. Yang kedua, Vulgata. Vulgata itu terjemahan Alkitab dari Yunani ke dalam bahasa Latin. Itu abad keempat. Itu juga menyatakan tulisan Lukas. Kemudian yang berikutnya, studi langsung di Perjanjian Baru. Ini kalau masih belum yakin dengan yang pertama dan yang kedua, kita bisa studi langsung di Perjanjian Baru.
Kalau kita lihat kan ditulis untuk Theophilus itu ya. Lukas itu ditulis untuk Theophilus, Kisah Para Rasul juga ditulis untuk Theophilus, dan dua surat itu memang saling berkesinambungan. Jadi bisa dipastikan itu yang menulis satu orang. Kalau kita tidak tahu yang menulis Injil itu adalah Lukas, nah kita bisa mencari tahu yang menulis Kisah Para Rasul siapa. Kalau kita tahu yang menulis Kisah Para Rasul siapa, ya berarti kita tahu yang menulis Lukas. Karena itu sama. Kalau kita lihat seperti di Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 itu disebutkan bahwa Lukas itu bergabung dengan Paulus sejak dari Troas. Dan sejak saat itu Lukas disebut sebagai teman sekerja Paulus. Jadi teman sekerja Paulus ini kita ambil dulu, kita catat dulu. Kemudian kalau kita lihat di Filemon 1, ini siapa yang bisa bantu saya ya? Bu Neni boleh, Bu Neni. Filemon 1 ayat 23 dan 24. Silakan Bu Neni. Filemon 1 23 24. Ini akan banyak baca nanti, Bu. Masih mute ya, Bu ya. Masih mute, Bu. Oke. Filemon 1 ayat 23 24. Ya. Salam kepadamu dari Epafras Freeze ini. dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Terima kasih, Bu Neni. Salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi teman sekerja Paulusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ambil aja satu-satu. Epafras. Epafras itu kan majelis di Filipi. Dia menengok Paulus karena Paulus di penjara. Jadi bukan teman sekerja. Kemudian Markus ini kan pernah musuhan sama Paulus. Bukan teman sekerja. Kemudian Aristarkus ini ikut memang, tapi dia kan hanya sebentar ikutnya. Ditulis juga di Kisah Para Rasul tentang Aristarkus. Kemudian Demas ini murtad. Berarti kan kemungkinannya tinggal Lukas. Ya itu caranya kira-kira ahli-ahli gereja mencari tahu penulis ini siapa, itu ya seperti itu kira-kira. Jadi dari studi Perjanjian Baru saja bisa diketahui bahwa penulisnya memang Lukas. Oke, kemudian siapakah Lukas itu? Nah, kita akan lebih ke orangnya. Nah, pada waktu saya menjelaskan atau menyampaikan materi tentang Markus, puncak dari pelayanan Yesus itu adalah pada waktu Yesus dan murid-muridnya berada di Kaisarea Filipi. Nah, di sana Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, setelah mengaku itu dan pengakuan itu meluncur dari mulut muridnya sendiri, maka Yesus langsung gaspol pelayanan dan siap menghadapi kematian di Yerusalem. Maka si murid-muridnya itu berjalan bersama Yesus, dan 70 murid itu diutus untuk mendahului mereka ke kota-kota tempat yang akan dilayani Tuhan Yesus. Nah, ini kita lihat di Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Itu 70 murid. Nah, ini kita juga pernah lihat bahwa banyak murid yang mundur pada waktu itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang punya hidup yang kekal. Kok minum darah dan makan daging? Nah, itu perkataan itu keras. Itu membuat murid-muridnya pada mundur. Lalu Tuhan Yesus bertanya pada murid yang 12 itu, apakah engkau akan mundur juga? Yang ditanyakan 12 murid. Lah yang mundur itu yang sebagian dari 70 murid. Jadi kira-kira petanya begitu.
70 murid ini yang mundur. Nah, kalau kita lihat, ini saya gambarkan begini. 12 murid kan seperti ini, 12 murid. Ada 3 murid inti yang paling dekat, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Kemudian 9 murid yang lain, itu murid inti tapi tidak yang paling sangat dekat, yang confident, yang paling dekat sekali, bukan. Kemudian di luar 12 murid ini ada 70 murid, layer berikutnya, kemudian orang banyak. Nah, kalau orang banyak itu ya 5.000 orang, 44.000 orang, atau orang-orang yang mengikut Yesus ke sana kemari, kemudian yang mengatakan Hosana bagi anak Daud, dan seterusnya, besoknya dia mengatakan salibkanlah dia, itu orang banyak itu. Tapi 70 murid ini Lukas termasuk di dalamnya. Kemudian, ini kan salah satu dari 70 murid ya, kemudian kalau kita lihat di sini gambaran 70 murid oleh artis saja. Sebenarnya mungkin jumlahnya 72 Bapak Ibu, tapi kalau orang Yahudi itu kebiasaannya memang kalau menyebut 4.000 orang dikasih makan, itu 4.000 lebih. Yesus beri makan 5.000 orang, itu mungkin 5.000 persis, mungkin 5.000 lebih, tidak akan kurang dari 5.000. Memang budaya Yahudi begitu. Jadi kalau menyebut Septuaginta, 70 tua-tua Yahudi menerjemahkan ke dalam bahasa itu kan dari Ibrani ke Yunani ya. Itu sebenarnya bukan 70, mungkin 72. Termasuk ini 70 murid itu kemungkinan 72. Kemungkinan, tapi itu tafsir. Itu yang bisa memastikan ya nanti kalau kita udah bertemu sendiri kalau mau tanya siapa itu. Jadi itu hanya tafsir. Tapi tidak mungkin kurang dari 70. Itu budaya Yunani, budaya Yahudi memang begitu. Nah, ini nama-namanya ya mungkin kita sering dengar ya pasti Kleopas tadi, Lukas, ada Matias. Matias kan yang bersama-sama dengan mereka jadi yang dipilih menggantikan Yudas kan harus yang sering bersama mereka dan juga murid, yaitu Matias yang dipilih. Kemudian Ananias yang membaptis Paulus itu. Kemudian ada Stefanus yang mati dirajam, Filipus. Kemudian ada Barnabas, ada Silas, Silwanus, nabi. Andronikus, teman kita ada yang namanya Andronikus. Kemudian Epaphroditus, kemudian Justus, Clemens, dan seterusnya itu nama-nama yang sangat mungkin itu 70 murid. Termasuk Linus juga, itu juga mungkin termasuk 70 murid. Tapi ini susah diklarifikasi, tapi kemungkinan besar itu. Jadi 70 murid itu seperti itu. Kemudian kita lihat bahwa Lukas ini, yang pertama tadi dia bagian dari 70 murid, yang berikutnya adalah dia orang Yunani. Ini saya bacakan saja ya. Salam kepadamu, ini Kolose 4. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinama Justus, hanya ketiga orang ini, dan dari antara mereka yang bersunat. Jadi, stop sampai di situ. Yang bersunat itu hanya Aristarkus, Markus, dan Justus. Kalau kita lihat di bawah itu kan ada ayat 12, salam dari Epafras, kemudian salam kepadamu dari tabib Lukas. Nah, Lukas ini dokter. Nah, dia disebut juga, disampaikan juga salamnya, kemudian dan dari Demas yang kemudian murtad. Nah, kalau yang disebut bersunat itu hanya 3 ini, Aristarkus, Markus, dan Justus. Yang lain tidak disebut bersunat, itu sangat mungkin karena bukan orang Yahudi. Jadi, kira-kira begitu caranya mengira-ira sejarah itu begitu, para ahli itu. Oke, itu tentang dia orang Yunani. Kemudian namanya kan Lukas itu juga cuma 1, Lukas saja. Biasanya kalau orang Yahudi itu ada nama lain. Yesus yang disebut Justus, kemudian Markus Kolobultaktelos misalnya, kemudian Matius Leli. Nah, itu ada nama-nama double gitu. Jadi tidak hanya 1. Kalau namanya 1, kemungkinan dia memang orang Yunani dan sangat kuat perkiraan itu. Kemudian ini peta ya Bapak Ibu. Ini peta. Ini asalnya Lukas itu dari Antioquia di Syria. Antioquia yang di sini, karena ada Antioquia yang di sini di Pisidia.
Jadi Antiokhia yang di sini. Kemudian Antiokhia di Pisidia ini bukan asal Lukas. Lukas itu berarti dia sering berkelana karena asalnya dari sini. Kemudian dia juga lebih banyak di Yudea. Daerah Yudea juga ada di sekitar ini daerah Galilea. Kemudian dia juga tinggalnya tuh nanti di Troas sini. Tinggalnya di Troas di sini. Nah, dari sini nanti dia bergabung dengan Paulus melayani di sana. Itu asalnya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab kita, itu yang bukan Yahudi di Perjanjian Baru itu ya hanya Lukas. Kalau Perjanjian Lama ada yang bukan orang Israel. Itu ada yang bisa menjawab, silakan. Kira-kira siapa di Perjanjian Lama yang bukan orang Israel yang menulis Alkitab? Kuis. Hadiahnya ini, Bapak Ibu. Silakan. Ruth. Ruth. Oke, Ruth. Terus siapa lagi? Hilang. Ayub ya. Ayub itu jelas bukan orang Israel karena dia kan sepantaran dengan Abraham itu. Israel belum ada. Kalau yang bukan Yahudi ya banyak. Daud ya bukan Yahudi, dia Israel. Yahudi kan belum ada istilahnya waktu itu. Oke, ini kan aja. Ini intermezzo saja. Kemudian berikutnya, ini Lukas tuh dokter. Salam kepadamu dari tabib Lukas, sudah saya sebutkan tadi. Yang unik adalah Tuhan tuh memilih dokter untuk menyampaikan berita tentang mujizat-mujizat fisik. Jadi misalnya Maria mengandung tanpa ada benih laki-laki dunia ini, jadi dari Tuhan. Dia yang menyampaikan Lukas. Kemudian mujizat-mujizat kesembuhan itu juga disampaikan Lukas. Nah itu unik gitu sebenarnya. Jadi sepertinya memang sudah direncanakan, bukan sepertinya ya, pasti sudah direncanakan bahwa Lukas ini akan menyampaikan seperti itu. Kemudian dia detail ya karena dokter ya, jadi detail, hati-hati. Jadi kalau orang bilang di Injil yang lain dibilang ibu mertua Petrus itu sakit demam, maka di Lukas itu sakit demam tinggi. Jadi tahu graduasinya, tinggi atau demam biasa. Jadi seperti itu. Oke, kemudian sejarawan Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca Lukas 1 ayat 3 dan 4, 1, 3 dan 4, Lukas itu kita bisa baca di sini, karena itu, atau mungkin Bu Neni boleh bantu, Bu Neni, Lukas 1 ayat 4. Lukas 1 ayat 4. 1 sampai 4. Baik. Ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Terima kasih, Bu Neni. Jadi Lukas ini orangnya kan dia dokter ya, terbiasa teliti, dia terperinci, dia memilih kata-kata tulisannya itu dengan baik dan menjelaskan situasi budaya setempat juga dengan baik. Dan ini kan seperti yang dimaksudkan Lukas sendiri bahwa dia ingin meneliti dengan seksama dan membukukannya dengan teratur. Jadi dia menulis dengan baik.
Seperti yang kita lihat misalnya peristiwa kelahiran Yesus yang mendetail, yang lebih detail dibandingkan Matius. Jadi seperti kisah pertemuan Maria dan Elizabeth, kemudian Yohanes Pembaptis di dalam perut itu melonjak kegirangan, kemudian peristiwa yang menyangkut tentang Simeon dan Hana itu juga ditulis dengan baik karena dia ahli sejarah di situ. Jadi puji-pujian Maria juga ditulis, jadi ada itu disebut Magnificat ya, kalau dalam Katolik atau Ortodoks disebut Magnificat, puji-pujian Maria. Kemudian ada Salam Maria juga di sana, itu kan semuanya sudah mungkin ya ditengarai, semuanya itu sudah ada dulu. Tetapi Lukas menuliskannya, jadi sudah ada dulu. Jadi bukan hanya Maria baru tahu, bukan. Mungkin Lukas sudah tahu karena sudah mendengar, sering dinyanyikan di pertemuan-pertemuan jemaat mereka, lalu ditulis oleh Lukas, dikonfirmasi lagi dengan Maria. Jadi kalau misalnya tentang peristiwa Yesus hilang pada waktu umur 12 tahun, itu kan sebenarnya peristiwa yang cukup khas. Itu hanya ibunya aja yang bisa cerita seperti itu. Yang tahu cuma mamanya itu. Makanya disampaikan hanya kalau ditanya sebenarnya ada cerita apa, misalnya begitu. Jadi itu wawancara yang dilakukan oleh Lukas untuk mencari tahu kisah tentang masa kecil Tuhan Yesus. Jadi itu hanya ceritakan Maria, itu sulit kalau orang lain bercerita tentang Yesus hilang pada waktu umur 12 tahun. Itu kalau dijadikan bahan PA, keren juga itu Bapak Ibu. Kemudian ini kita sampai pada Ika Lukas, pengelana. Seperti saya sebutkan tadi di peta, dia orang Antioquia, dia di Yerusalem, di Galilea juga, kemudian dia tinggal di Troas. Nah, kalau seorang pengelana atau sering jalan-jalan, dia tahu besar kecilnya danau misalnya. Galilea itu danaunya cukup besar. Kalau saya lihat di Wikipedia, itu luasnya 166 km persegi. Berarti itu cukup besar. Saya belum pernah ke sana. Kecuali dapat hadiah ke sana. Saya belum pernah ke sana. Tapi luasnya seperti itu. Ya kalau Danau Toba itu luasnya 9 kali lipatnya ya, lebih luas Danau Toba. Tapi itu sangat besar karena di dekat rumah saya itu ada rawa pening. Itu kelihatan sangat besar, tapi itu sebenarnya hanya sekitar 30 km persegi. Itu kecil. Apalagi kalau Bapak Ibu main ke misalnya ke Waduk Sermo, itu ya kecil aja itu, kecil aja. Itu. Jadi Galilea itu besar sekali, orang menyebutnya laut. Lukas tidak, Lukas menyebutnya danau. Karena apa? Karena dia tahu perbandingan-perbandingan yang lain. Itu tentang Lukas yang pengelana. Jadi dia cukup tahu tentang situasi biografi. Kemudian dia adalah penulis yang baik. Jadi ini orang-orang Yunani yang terpelajar dan dia menulis biografi secara baik. Jadi kalau menulis biografi ala Yunani itu tidak wajar kalau tidak mencantumkan masa kecil atau kelahiran seseorang. Jadi tidak tiba-tiba besar seperti Markus yang menulis khotbahnya Petrus, tiba-tiba sudah dibaptis terus bekerja. Yesus kan begitu menurut Markus. Kalau menurut Lukas itu tidak Yunani seperti itu. Untuk gaya Yunani harus komplit dengan masa kecilnya. Makanya sampai sebelum lahir pun sudah diceritakan oleh Lukas. Jadi itu contoh cara penulisan yang sangat baik. Kemudian ini ada gambar di sebelah kanan. Ini adalah gambar rekaan artis ya. Ini kapal pecah waktu Paulus perjalanan ketiga ke Roma karena dia akan menghadiri persidangan karena dia naik banding ke Roma. Nah, ini kapalnya pecah dan ini bahkan Paulus itu menolong orang-orang yang lain gitu. Padahal dia yang mau sebenarnya. Nah, tulisan tentang kapal pecah di Malta ini, kemudian mereka harus tinggal di Malta beberapa waktu, itu dideskripsikan oleh Lukas itu dengan sastra yang begitu baik. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kisah para rasul tentang peristiwa di Malta ini,
tidak akan berhenti sebelum titik, sebelum selesai kisahnya. Karena bagus cara penyampaiannya. Itu salah satu bagian dari sastra yang sangat baik pada masa itu. Itu tentang kemampuan Lukas menulis. Kemudian kita lihat berikutnya, dia adalah penginjil, walaupun ia menulis untuk Theophilus, bahkan Kisah Para Rasul juga ditulis untuk Theophilus, tapi dia tampak ada dorongan yang kuat untuk menginjil. Jadi dia selalu berkata bahwa, selalu mengesankan bahwa keselamatan itu berlaku bagi semua orang. Kita lihat seperti di sini. Maka datanglah Yohanes ke seluruh, ini Lukas 3 ayat 3 ya, ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, dan seterusnya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ini kan nubuat Yesaya ini. Dan ayat 6 ini, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Injil yang lain, itu tidak ada. Di Lukas ada. Jadi dia tuh ingin menyampaikan pada semua orang bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Itu ditekankan oleh Lukas. Jadi itu contoh begitu kuatnya dorongan Lukas untuk menginjil. Kemudian ada lagi ini Bapak Ibu, yang Lukas 4 ayat 18-19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Lukas ingin menginjili semua orang ini, orang tawanan, orang buta, orang tertindas. Ini perkataan Tuhan Yesus. Oleh penulis Injil yang lain mungkin kelewatan, tapi oleh Lukas tidak. Ini tidak, dia harus tulis itu. Jadi Lukas ini lebih menyampaikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Jadi tidak hanya sekedar anak manusia atau anak Allah, gitu, tapi dia adalah juru selamat dunia. Kemudian kematian Lukas, ini usianya 84 tahun, itu dia digantung, disalib di Yunani. Jadi setelah Paulus mati dieksekusi, itu dia melanjutkan penginjilan di Italia, di Makedonia, di Libya, di Mesir, balik lagi ke Yunani, dia disalib di sana, dan dia mati dikuburkan di Yunani. Ini ada juga seperti tadi saya sampaikan, tulisan Hippolytus, itu ada tentang kematian Lukas. Kemudian di sebelah kanan ini saya berikan gambar Maria dan Yesus kecil. Ini adalah Theotokos, Bapak Ibu. Theotokos. Ini saya cantumkan di sini karena Lukas itu juga seorang pelukis. Dan lukisan itu adalah lukisan Theotokos. Lukisan Maria dan bayi Yesus. Tentu saja bukan ini lukisan lebih baru. Ya dulu pasti kualitasnya tidak sebagus ini. Tapi ini namanya ikon, Bapak Ibu. Ikon. Jadi ini bukan lukisan potret, itu bukan ya. Ya kalau ini sih lebih mudah. Memang ini seperti Yesus betulan dan seperti Maria betulan. Tapi ikon itu kan kadang ada gambar Yesus membawa tongkat, terus ada kambing, ada domba-domba, itu ikon itu. Karena kan Yesus itu bukan mengembala domba, dia kan tukang kayu, atau mungkin juga tukang batu. Jadi itu ikon. Atau seperti ikon yang lain yang kita mungkin lihat tuh misalnya gambar Petrus memegang kunci misalnya. Memegang kunci, itu juga ikon itu. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah, dan seterusnya. Atau mungkin ikon Paulus memegang buku, atau ikon Lukas sendiri bersama lembu, atau Yohanes bersama elang, gitu misalnya, Raja Wali, itu ikon. Nah, Lukas sebagai orang pertama yang menulis ikon Theotokos ini dipercaya sebagai patron atau santo pelindung kalau dalam Katolik atau Ortodoks itu santo pelindung para dokter tentu saja dan para ikonografer. Tapi itu kita nggak sampai ke sana, itu hanya tambahan saja Bapak Ibu tentang ikon ini. Supaya
kita tahu bahwa di dunia orang seiman dengan kita, tapi di aliran yang berbeda tuh ada ikon-ikon seperti itu, kita nggak kaget. Jadi itu tentang ikon. Kemudian sampai sini ada pertanyaan nggak ya Bapak Ibu? Kalau ada langsung saja boleh. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Kalau enggak kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung potong. Kita lanjut ke penulisan, target pembaca. Tadi saya sudah minta Bu Neni membaca Lukas 1 ayat 1 dan 2, bahkan sampai 4 tadi. Sekarang kita bisa baca Bu Neni yang Kisah Para Rasul, Bu Neni. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 saja. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. 1 ayat 1. Ya, itu saja. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Terima kasih. Sampai, oh gitu ya. Sudah. Ya, sudah. Jadi dalam buku yang pertama itu menunjuk pada Injil Lukas. Jadi rupanya Lukas ini menulis Injil Lukas itu sebagai ancang-ancang untuk menulis kisah para rasul. Dan tujuannya menulis kisah para rasul itu adalah untuk membela Paulus supaya dia bebas dari penjara. Kan nggak bisa nulis kisah para rasul duluan atau tiba-tiba nulis para rasul sementara Paulus itu bisa seperti itu tuh karena siapa? Itu kan karena Yesus. Dan itu cukup mengagumkan bahwa Lukas tuh menghabiskan waktu sekitar 4 tahun untuk menulis Lukas di Kaisarea dan menulis kisah para rasul di Roma. Jadi total 4 tahun. Ini saya cantumkan kisah para rasul 26 ayat 25, tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Saya hanya ingin menekankan kata yang mulia di sini, karena kata yang mulia itu spesifik benar-benar sedang berbicara dengan orang yang terhormat. Jadi Theophilus itu kan artinya sahabat Allah. Ada yang menafsirkan Lukas ini menulis untuk semua sahabat Allah. Itu susah dipercaya, susah diyakini, karena sebenarnya Theophilus ini menulis untuk satu orang saja. Nah, satu orang yang mulia itu kemungkinan adalah orang yang punya pengaruh besar terhadap pembelaan Paulus. Jadi mungkin pengacaranya Paulus. Itu. Jadi kira-kira tujuan target pembaca yang pertama itu, jadi kalau kita lihat di Injil Lukas, itu Pontius Pilatus mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Itu sampai 3 kali. Jadi iman Kristen ini jangan dicibirin, kami itu tidak apa-apa, dan Yesus itu tidak bersalah. Kemudian kalau di Kisah Para Rasul, Lukas juga menyampaikan bahwa sebenarnya Paulus itu tidak bersalah juga, dan itu 3 kali juga. Bahkan Festus itu wali negeri ya, itu Festus itu digantikan penggantinya Felix. Jadi Felix dulu, baru Festus, itu wali negeri. Itu Festus itu pada waktu terjadi pembelaan itu dikatakan bahwa sebenarnya Paulus itu bisa dibebaskan kalau dia itu tidak naik banding ke Roma. Jadi itu disampaikan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul supaya dibaca Theophilus bahwa sebenarnya Paulus itu harusnya bebas. Gitu. Itu. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa tujuan Paulus dengan suratnya ini pada akhirnya tercapai karena nyatanya Paulus juga dibebaskan. Kalau kita lihat di surat-suratnya di Timotius dan Titus itu kan kelihatan kalau Paulus itu bebas pada waktu itu, tapi kemudian ditangkap lagi dan dieksekusi. Jadi tujuan Lukas secara jangka pendek membebaskan Paulus itu tercapai.
Tujuan jangka panjangnya kan kita nggak tahu Lukas punya tujuan jangka panjang atau tidak. Ya kita aja yang melihat sekarang bahwa ternyata tulisan Lukas ini menjadi Injil. Lukas kan nggak pernah berpikir itu dulu. Bahkan Lukas nggak pernah berpikir bahwa tulisannya itu akan menjadi bagian dari kanon Alkitab. Itu kan nggak pernah dipikirkan Lukas. Padahal tulisan Lukas, Injil dan Kisah Para Rasul itu bisa dibilang itu adalah sejarah kekristenan sebenarnya. Kita bayangkan nggak ada Kisah Para Rasul. Lukas nggak nulis Kisah Para Rasul. Lukas nggak membela Paulus, dia ikut saja tapi nggak menulis. Kita bisa bayangkan betapa bingungnya kita dengan surat-surat Paulus misalnya. Ini konteksnya apa? Apa yang terjadi? Atau misalnya kitab Wahyu misalnya, surat Yesus kepada jemaat di Philadelphia atau di Smyrna atau di mana? Apa hubungannya? Kita nggak bisa membayangkan. Tapi dengan adanya Kisah Para Rasul, itu kita jadi tahu, oh runtutan sejarahnya seperti ini. Nah itu kira-kira tulisan Lukas yang dibuat dengan tujuan hanya membebaskan Paulus itu ternyata sangat bermanfaat bahkan bagi kita sampai sekarang ini. Kemudian metode penulisan, tentu saja studi literatur, tadi sudah dibaca, jadi semua literatur yang sudah ada, pada waktu itu kemungkinan besar Markus sudah selesai menulis, jadi Lukas hampir pasti melihat tulisan Markus, tapi juga dia melihat tradisi lisan yang sudah ada, seperti Magnificat, itu kidungnya Maria, atau kidungnya Simeon, bahkan itu juga ditulis oleh Lukas. Kemudian Salam Maria juga disebut di sana, tradisi lisan yang sudah ada itu ditulis juga oleh Lukas. Kemudian wawancara, jadi wawancara Petrus dia wawancarai untuk meyakinkan apa yang sudah dilihatnya, dan juga dia melihat sendiri, jadi sudah supaya lebih pasti. Kemudian wawancara Maria itu hampir pasti, karena ada hal-hal yang sangat spesifik yang hanya Maria yang bisa bercerita itu. Kemudian kita lihat di sini, ini Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu ingat tentang Injil Sinoptik, Lukas itu banyak mengambil dari Markus dasarnya, tapi dikembangkan sendiri. Biasanya Lukas lebih lengkap. Dan 41% dari tulisan Lukas itu sejajar dengan 76%-nya tulisan Markus. Nah, kalau Matius ini kan seumur dengan tulisan Lukas. Jadi ada bagian-bagian yang sama. Ini tentang Injil Sinoptik. Dulu pernah ada di kelas kita juga. Kemudian selain ini Bapak Ibu, selain kesamaan-kesamaan ini, Lukas tuh biasanya juga menambahkan detail yang cukup bagus. Jadi misalnya tentang waktu gitu, tentang penanggalan. Jadi misalnya di Lukas 2 ayat 1, saya bacakan saja di sini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi itu ada kata Kaisar Agustus punya proyek sensus. Itu jadi kita jadi tahu, oh waktu itu sensusnya oleh Kaisar Agustus. Gitu. Kemudian waktu-waktu yang khas juga Lukas itu misalnya, mungkin Bu Neni bisa bacakan lagi Bu Neni, Lukas 3 ayat 1 sampai 2. Lukas 3 ayat 1 sampai 3. Sampai 2 saja. Oh, sampai 2. Baik. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni. Ya. Nah, dari situ saja ketahuan bahwa Lukas ini detail mengenai penanggalan. Nah, itu menolong kita sampai sekarang untuk merunut sejarahnya. Oke, ini kita sampai pada struktur Injil Lukas, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ayatnya saya
skip saja. Jadi nanti boleh Bapak Ibu lihat sendiri di handout kan ada ini. Pasal 1 sampai 4 itu 30 tahun pertama kehidupan Yesus. Ini harusnya bukan biru warnanya. Ini salah warna saya, harusnya warnanya sama-sama abu-abu. Jadi 1 sampai 4 itu 30 tahun pertama pelayanan kehidupan Yesus. Kemudian 4 sampai 9 itu pelayanan di Galilea. Nah, pada waktu dia pelayanan pertama di sini, di pelayanan pertama dia kan di Nazaret, baru melayani langsung ditolak. Makanya dia mau dibuang kan di jurang. Nah, kemudian Yesus langsung melayani ke kota yang lain, yaitu di Kapernaum, dan menjadikan Kapernaum sebagai hub-nya. Kemudian dia lebih sibuk di pelayanan di Galilea. Kemudian pasal 9 sampai 19 itu setelah peristiwa di sini itu ada peristiwa di Kaisarea Filipi pada waktu Petrus mengaku Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Maka Yesus mulai perjalanan ke Yerusalem dengan elaborasi mengenai berbagai pelayanannya di sana. Nah, perjalanan ke Yerusalem, kemudian ayat 19 pasal 19 sampai 23, hari-hari terakhir Yesus di Yerusalem, dan 24 kebangkitan dan kenaikan Yesus. Kalau kita lihat di ini saya buat seperti ini Bapak Ibu, ini hanya saya buat bagan secara kasar saja, secara kira-kira saja. Jadi bagian dari di Lukas itu start dari sini. 17% itu 30 tahun kehidupan pertama, karena Lukas banyak cerita mengenai masa sebelum lahir, pada waktu lahir, dan juga ada silsilah di sana. Silsilahnya itu juga sampai Adam, Bapak Ibu. Jadi betul-betul tidak berhenti hanya sampai Abraham. Kalau sampai Abraham kan nanti dikiranya Abraham sampai sekarang aja eksklusif diselamatkan Tuhan. Lukas kan bukan orang Yahudi. Dia ingin mengatakan pada semua orang bahwa keselamatan itu adalah bagi semua orang, bagi seluruh keturunan Adam. Makanya silsilahnya sampai Adam. Gitu. Kemudian di Galilea 21%, kemudian paling banyak itu pada waktu perjalanan di Yerusalem. Ini banyak perumpamaan-perumpamaan di sana, dan khotbah di bukit dan seterusnya. Itu ada di sini. Kemudian hari-hari terakhir, kemudian kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Ini untuk gambaran kita saja. Kemudian ini mengenai kitab Lukas, Bapak Ibu. Kita tuh kadang melihat kitab Lukas itu sering kurang, karena kalau ada cerita misalnya tentang hal berdoa misalnya, atau mengenai doa Bapa kami, itu kita melihatnya Matius biasanya, bukan Lukas. Atau melihat apalah yang khas gitu ya. Biasanya kita melihat Markus atau Matius atau Yohanes, bukan Lukas. Tetapi kalau adanya hanya di Lukas ya kita hafal, itu ada di Lukas. Jadi misalnya orang Samaria yang baik hati, itu kan hanya ada di Lukas. Ya kita sampai hafal, itu di Lukas. Tapi kalau yang ada di Injil lain, biasanya Lukas tuh tidak dibaca, biasanya begitu. Padahal kalau dibaca biasanya lebih lengkap. Ya belum tentu sih, tapi biasanya lebih lengkap. Jadi misalnya tentang garam dunia. Garam dunia itu kalau di Lukas itu ada lanjutannya. Misalnya garam itu kalau sudah tidak asin lagi, apa gunanya selain dibuat pupuk? Nah, dibuat pupuk itu di Injil yang lain nggak ada. Adanya di Lukas. Nah, makanya tafsirnya jadi lebih berkembang bahwa garam itu ternyata di sana ada kemungkinan garam itu seperti pupuk fungsinya. Nah, kita bisa berpikir macam-macam. Itu ada tafsirnya macam-macam. Tapi kalau tanpa tambahan frasa menjadi pupuk gitu kan, kita pemikirannya lebih spesifik bahwa garam hanya untuk masak biasanya begitu. Padahal tidak gitu. Itu contohnya. Atau mungkin 2 minggu lalu saya sempat dalam diskusi kelompok itu ada Bu Petrus, ada Kak Ino, ada ya pokoknya dalam kelompok kecil. Mungkin Bu Neni boleh bacakan lagi, Bu Neni. Lukas 22, Bu Neni. Lukas 22 ayat 36 sampai 38. ayat 36 sampai 38. Percakapan waktu perjamuan malam. Silakan, Bu. Ya, ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi,
hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Terima kasih, Bu Neni. Nah, kata pedang itu tidak ada di bacaan kita 2 minggu lalu. 2 minggu lalu kan Matius ya, tentang doa di Taman Getsemani. Nah, kata pedang itu tidak ada. Nah, padahal di Lukas ada kata pedang di sini. Nah, ini membuat kita bisa mengira-ira mengapa Petrus itu begitu reaktif ketika Malkus datang ingin bersama-sama menangkap Yesus. Karena sebelumnya Yesus itu bicara tentang pedang, dan 2 pedang sudah cukup. Nah, itu kan membuat tafsir kita atau pemikiran kita jadi lebih komplit. Jadi kita bisa berpikir bahwa ya pada waktu di Kaisarea Filipi, Petrus itu juga mengatakan, engkaulah Mesias yang dari Tuhan. Tapi tidak lama kemudian, engkau tidak boleh mati Tuhan. Karena berpikir bahwa ini Mesias yang menyelamatkan Yahudi dari Romawi. Kemudian pada waktu di Taman Getsemani, disampaikan bahwa ini kok disuruh bawa pedang. Oh, berarti perang sudah siap ini. Siap sedia perang. Makanya begitu mereka datang, lihat reaksi Paulus, lihat reaksi Petrus. Kemudian Petrus juga nungguin saja Yesus ini kapan memberi komando perang, kok tidak memberi komando, dia ngalah saja di sana. Makanya ketika ditanya, apakah engkau bagian dari, kau sering bersama-sama dengan dia menyangkal. Ditanya lagi, menyangkal lagi. Yang ketiga, menyangkal lagi. Nah, itu kita bisa lihat bahwa semesta berpikir Petrus itu lebih komplit karena kita bisa membaca dari Lukas. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Saya tidak mengatakan tafsir ini pasti benar, tidak. Tetapi ini memberi tambahan informasi bagi kita bahwa ada kemungkinan Petrus itu berpikirnya tidak seperti yang kita kira. Kalau kita membaca hanya di Matius atau di Markus atau di Yohanes. Tapi dengan tambahan Lukas, itu jadi lebih komplit. Ada banyak contoh yang lain, misalnya pada waktu Yesus memanggul salib itu kan dia mengatakan, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu yang hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Kalau orang yang tidak bersalah saja diperlakukan seperti ini, bagaimana kalau penjahat? Seakan-akan kan begitu. Kita pasti hampir nggak pernah baca itu pasti. Tapi itu ada di. Kemudian sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu Lukas itu yang bilang. Kemudian itu tentang kekasannya ya. Dia seringkali lebih teliti dan lebih detail dibandingkan Injil yang lain. Karena memang dia komitmen dari awal, dia ingin nulis dengan lebih seksama. Kemudian konteks jemaat, Bapak Ibu. Konteks jemaat, Lukas ini kan orang Antioquia. Dia dia tinggal di tempat gereja berdiri. Dan di sana itu orang percaya itu disebut orang Kristen. Kalau di Yerusalem kan disebut Nasrani. Kalau di Antioquia disebut orang Kristen. Nah, orang Kristen itu artinya Kristus kecil dalam arti ngeledek, dalam arti merendahkan. Nah, Lukas tidak suka, itu menjadi bagian dari Injilnya. Makanya dia menulisnya lebih banyak orang percaya, menggunakan istilah itu, orang percaya atau murid, begitu. Jadi bukan orang Kristen yang disebut Lukas. Padahal jelas pada waktu itu sudah tumbuh jemaat di sana. Kemudian istilah-istilah yang dipakai juga lebih universal ya Bapak Ibu. Jadi misalnya istilah rabi, istilah Abba itu juga dihindari oleh Lukas, apalagi Lukas ini kan bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Kemudian pada waktu itu jemaat sudah tumbuh dan ada banyak macam jemaat, ada yang miskin sekali, ada yang kaya. Dan orang yang kaya itu kan masih punya
bekas pemikiran Yahudi yang lama, bahwa pada orang Yahudi yang lama itu berpikir bahwa orang kaya itu karena diberkati Tuhan, dan karena itu sebabnya adalah karena dia berkenan pada Tuhan. Maka kita bisa lihat doanya orang kaya dan doa orang kaya dibanding dengan orang yang miskin itu doanya berbeda. Orang kaya itu menepuk dada di hadapan Tuhan. Itu sampai sekarang, Bapak Ibu, sampai sekarang. Jadi saya belum lama ini berinteraksi ya dengan, ya cuma lewat medsos sih, dengan rabi Yahudi. Itu ya begitu. Dia sampai sekarang itu merasa tidak berdosa gitu. Dia mengatakan bahwa saya ini sudah 2 tahun nggak berdosa. So, 2 tahun nggak berdosa. Beranikah kita mengatakan seperti itu? Kita tiap hari saja merasa berdosa. Dia tuh mengatakan, serius mengatakan begitu. Saya sudah tahu, saya tuh orangnya baik. Kalau ada orang bantah saya pun saya tidak marah. Orang menjelek-jelekan saya tidak marah. Saya ini orang baik. Saya tuh udah 2 tahun tidak berdosa. Saya bingung juga dengan kata-kata itu. Speechless kalau kita sebagai orang Kristen. Dan mereka tuh arogan-arogan, Bapak Ibu. Arogan, jadi betul-betul arogan. Jadi seperti itu. Jadi mereka tidak peduli dengan orang miskin. Itu karakter jemaat yang beragam ini menjadi perhatian oleh Lukas. Nah, kita lihat di sini kekasan Injil Lukas, ini di handout tidak saya elaborasi, tapi di sini kita elaborasi. Yang pertama, Yesus peduli pada semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Apalagi Lukas ini bukan orang Yahudi. Yang dicatat oleh Lukas itu silsilahnya kan sampai Adam, bukan hanya sampai Abraham. Abraham, Ishak, Yakub selesai. Itu dari awal. Kalau Lukas itu dari Adam. Kemudian dalam cerita tentang Yohanes Pembaptis, Lukas juga mengutip Yesaya yang mengatakan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua bangsa. Tadi sudah kita baca. Kemudian Lukas menggambarkan peta pelayanan Yesus yang tidak hanya di daerah Palestina kuno, tapi juga Tirus dan Sidon yang bukan merupakan wilayah Yahudi. Jadi Lukas mengekspos fakta-fakta bahwa non-Yahudi itu menjadi perhatian juga. Kemudian kita bisa lihat kidungnya Simeon, itu juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya Israel, bagi bangsa-bangsa. Itu dikutip oleh Lukas. Kemudian Lukas juga mengutip tentang Naaman, yang bukan orang Yahudi yang diselamatkan, yang dari Kosta itu, dia disembuhkan. Kemudian janda Sarpa dikutip, kemudian pengutusan 70 murid di kota-kota non-Yahudi, itu juga secara Lukas dikutip oleh Lukas. Itu kepedulian Lukas terhadap orang non-Yahudi. Kemudian kepedulian yang lain, Lukas menyebut Yesus sebagai sahabat orang miskin. Kita bisa baca di sini, Bapak Ibu. Kalau di Matius, mungkin Bu Neni boleh baca Matius 5 ayat 3. Karena harusnya Bu Neni yang menyampaikan, maka saya kerjainnya. Tidak. Matius 5 ayat 3, Bu. Matius 5 ayat 3. 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Terima kasih. Nah, kita bandingkan dengan Lukas, Bapak Ibu. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, miskin yang di Lukas ini miskin betul-betul miskin harta. Petokos kalau dalam bahasa Yunani. Betul-betul miskin papa, tidak punya apa-apa. Itu betul-betul blank, nggak bisa apa-apa. Dan itu adalah orang yang berbahagia karena dialah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, ini tanda bahwa Lukas ini mengangkat hati orang miskin, pro orang miskin. Kemudian kalau di Lukas, kalau Bapak Ibu baca, kalau Bapak Ibu buka Lukas 6, itu ayat 20 dan sekitarnya itu adalah berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Nanti di bawahnya, saya lihat ya Bapak Ibu ya, Lukas 6 ayat 20. Nah, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah sampai 23, itu berbahagialah, bersukacitalah. Kita lihat ayat 24. 24 itu celakalah kamu
hei kamu yang kaya. Jadi bagi Lukas, orang kaya ini telinganya panas pasti. Kemudian ayat 25, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, orang kaya lagi. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, orang terkenal. Jadi kita bisa lihat bahwa di Lukas itu bukan hanya berbahagialah, tapi ada celakalah di sana. Di Matius tidak ada. Gitu. Ini khotbah di bukit, Beatitude ya, itu seperti itu. Jadi Lukas lebih komplit dan dia lebih tegas dalam kritiknya terhadap orang kaya. Dia tidak benci orang kaya, dia benci pada orang kaya yang tidak peduli. Gitu. Kemudian contohnya Lukas 6 ayat 30, dia sahabat orang miskin, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Wah, ini repot nih kalau kita sekarang nih. Utang nggak balikin nih. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Orang miskin masuk surga, orang kaya masuk neraka. Kita bisa diskusi nanti kalau mau. Jadi Yesus itu sahabat orang miskin, Bapak Ibu. Betul-betul pro dengan orang miskin. Ada banyak contohnya. Jadi Lukas itu tidak benci orang kaya, tapi dia itu benci orang kaya yang tidak peduli. Jadi seharusnya bagi Lukas, orang kaya itu memiliki, ya bukan hanya orang kaya, siapapun, termasuk orang kaya dan orang miskin, itu memiliki kecerdasan rohani yang baik, mempergunakan mamon untuk sesuatu yang kekal. Jadi punya spiritual quotient lah ibaratnya. Jadi kita tidak hanya menggunakan kekayaan untuk diri kita sendiri, tapi memiliki segala sesuatu yang kita rencanakan untuk proyek kekekalan. Itu Lukas itu seperti itu. Jadi dia menasihati supaya orang kaya itu tidak mengagungkan kekayaan. Tentang Sakius misalnya, ketika Sakius berkata bahwa orang yang pernah kurugikan itu akan aku kembalikan 4 kali lipat, Lukas memuji kok. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Itu. Jadi Lukas benci pada orang kaya yang tidak peduli. Dan dia mengkritik itu. Jadi dia sangat pro dengan orang miskin. Kemudian ini ya, Yesus peduli pada perempuan. Ini ayat 8, Lukas pasal 8 ayat 3 ini, kita jarang baca ini. Tapi sebenarnya ada ini Bapak Ibu. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi yang pertama, yang bisa saya sampaikan adalah Lukas peduli pada perempuan, tetapi juga memuji orang yang melayani dengan kekayaan mereka. Kalau fokus kita sekarang tentang perempuan, kita bisa tambahkan data, misalnya proses kelahiran Yesus itu kan Lukas membahas tentang Elizabeth, tentang Maria, tentang ada Hana di sana, bahkan Hana itu seperti disisipkan begitu saja di plotnya itu, karena Hana itu tidak seperti Simeon, tapi ya memang Hana menceritakan tentang anak itu, tentang Yesus, tapi sebenarnya kalau kita lihat kisahnya Hana di Lukas pasal 2 itu kan seperti disisipkan saja di plotnya. Artinya Lukas itu seperti ingin menunjukkan bahwa perempuan-perempuan ini penting gitu. Ini seperti sedang, ya memang kalau budaya Yunani itu perempuan lebih berharga daripada budaya Yahudi. Kalau Bapak Ibu mengetahui Talmud atau pernah dengar tentang Talmud atau Torah lisan mengenai sikap orang Yahudi terhadap perempuan, itu saya jamin Bapak Ibu nggak tega membacanya. Itu buruk sekali, buruk sekali. Jadi perempuan itu ya budak, ya properti, bisa diapain saja, menolak diajak berhubungan bisa dirajam, dan seterusnya begitu aja. Jadi betul-betul properti. Jadi kalau ada yang mendebat kok seperti itu, mereka menjawabnya, ya lihat saja, apakah kami memperlakukan perempuan seperti itu di tempat kami di Israel. Orang-orang Yahudi akan menjawab seperti itu. Kami memperlakukan perempuan dengan sangat baik, istri maupun anak-anak kami perlakukan dengan baik. Lah itu kan perlakuannya. Yang ditanyakan, Talmudnya bilang apa? Talmudnya itu bilang bahwa perempuan itu tidak berharga bagi mereka.
Nah, Lukas tidak suka dengan hal itu. Makanya dia mengangkat banyak perempuan di kisah-kisahnya. Jadi misalnya Yesus menyembuhkan mertua Petrus, perempuan. Yesus menyembuhkan orang yang pendarahan cukup lama, belasan tahun, perempuan di sana. Kemudian diangkat oleh Lukas seperti itu. Itu kemudian Yesus mengangkat derajat pemungut cukai dan orang berdosa. Pemungut cukai itu pekerjaannya saja sudah dibenci. Apalagi kalau dia melakukan pekerjaannya dengan curang. Lebih dibenci lagi. Karena pemungut cukai itu kan mendukung Romawi. Dan dia kalau memungut dari rakyat lebih besar daripada seharusnya, yang sudah dibenci itu membuat dia semakin dibenci. Nah, kalau orang Farisi, dia kan dengan gagah berani berdoa dengan menengadah di hadapan Tuhan, saya tidak seperti dia yang jahat-jahat itu. Tapi bagi Tuhan Yesus tidak. Bagi Lukas, sikap Tuhan Yesus terhadap pemungut cukai ini diangkat dalam cerita. Jadi dia suka berkisah bahwa pemungut cukai ini lebih berkenan di hadapan Allah daripada orang Farisi. Kemudian ada juga cerita tentang para gembala. Gembala itu dianggap orang yang tidak bisa dipercaya, suka ngakali, gitu ya, karena dia orang lapangan, ya orang nggak berpendidikan dan seterusnya. Itu diangkat juga, dan itu orang-orang yang berperan dalam kedatangan Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya yang bisa kita lihat, pelacur juga diangkat oleh Tuhan Yesus, oleh Lukas dalam kisahnya, dalam ceritanya. Dan itu menjadi teladan bagaimana orang yang diampuni itu bersyukurnya berlipat-lipat. Karena orangnya bukan hanya sekedar orang biasa yang diampuni, tapi orang yang sangat berdosa. Kemudian ini, Bapak Ibu, Yesus berartikan orang Samaria setara dengan orang Yahudi. Nah, Lukas menyebut bahwa ada 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, yang balik kepada Tuhan Yesus itu hanya satu, dan itu orang Samaria. Kemudian ada perumpamaan tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Kemudian orang Samaria ini kan minder dengan orang Yahudi, ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia mau mengambil air pun harus menunggu orang Yahudi itu selesai dulu, baru orang Samaria akan mengambil air karena dia sudah minder, karena terus-menerus dicibirin atau dipandang rendah, dianggap anjing. Orang Siro-Venesia itu kan juga disebut anjing oleh orang Yahudi. Dan itu memang begitu, orang Yahudi itu begitu. Jadi Torah lisan mereka itu mengatakan itu memang. Jadi Goyim atau orang non-Yahudi itu dianggap anjing, dianggap keledai, tidak pantas makan bersama. Makanya Yakobus sama Petrus itu kan bertengkar di Antioquia karena makan bersama Goyim. Nah itu contoh-contohnya memang begitu. Jadi kalau misalnya, saya pernah baca-baca itu ya, orang Yahudi itu kalau ada perintah jangan membunuh, itu kan Torah mengatakan begitu. Ada yang berkilah, tidak boleh membunuh itu kan kalau sesama Yahudi. Coba, apa nggak pusing gitu dengan orang Yahudi begitu? Kalau di luar Yahudi boleh dibunuh. Coba, itu hampir sama dengan saudara kita yang ada di sekitar kita. Jadi sama memusingkannya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya memikirkan bagaimana mereka bisa begitu arogan, ya memang arogan. Bukan Torahnya yang arogan, tapi Torah lisannya itu yang arogan. Jadi Talmud-Talmud mereka itu ada yang begitu, tidak semuanya ya, tapi ada yang begitu. Jadi orang Samaria ini diangkat oleh Lukas setara dengan orang Yahudi. Kalau kita lihat misalnya kan orang Samaria itu pernah menolak Tuhan Yesus pada waktu diberi kabar baik. Dan itu Yakobus sama Yohanes langsung berkata, apa perlu aku meminta malaikat di surga mengirimkan api pada mereka? Karena mereka sudah tidak suka Yesus datang ke tempat orang Samaria, masih ditambah lagi mereka menolak. Jadi ini harus dihukum ini. Gitu. Dan tentu saja Tuhan Yesus nggak begitu. Karena menolak ya, yang menolak bukan hanya mereka. Orang Yahudi saja menolak. Kemudian perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kata Samaria dan baik hati seperti ini Bapak Ibu, itu tidak bisa berada dalam satu frasa. Kalau menurut kamus orang Yahudi, tidak bisa berada dalam satu kalimat. Ini yang namanya Samaria rendah ya pasti tidak baik hati. Menurut mereka begitu. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu, ini peta. Yesus itu kan asalnya dari Nazaret,
hubnya Kapernaum di sini. Nah, orang Samaria itu kan wilayahnya ini, orang Samaria. Orang Samaria di sini ya Bapak Ibu. Kemudian di Yudea, ada Yerusalem di sini. Ini peta ini kan pada zaman Yesus. Jadi orang-orang Yerusalem itu kalau mau ke Galilea dan seterusnya tuh kadang mereka melewati Perea sini Bapak Ibu. Memutar, tidak mau lewat sini. Karena apa? Karena ya malas ketemu sama orang Samaria. Gitu. Jadi mereka tuh betul-betul nggak suka gitu dengan goyim, merasa tinggi memang mereka itu. Nah, Lukas tidak ingin itu dipelihara. Kemudian ini Bapak Ibu, Lukas banyak membahas malaikat, Roh Kudus, dan doa. Malaikat itu kan menemui Maria, menemui Yusuf dalam mimpi, menemui Zakaria, mendorong Zakaria supaya dia datang ke Bait Allah karena Yesus ada di sana dan Yesus diserahkan pada Simeon, gitu. Maksud saya ya Zakaria dan Elizabeth, kemudian ada Simeon juga Simeon itu disuruh datang oleh Roh Kudus ke Bait Allah karena Simeon itu akan menerima Tuhan Yesus bayi itu untuk kemudian dia akan mendendangkan hidungnya. Makanya Simeon itu kan disebut penerima Allah karena dia menerima, dia itu tidak mengambil tapi oleh Maria diserahkan pada Simeon. Gitu. Jadi itu malaikat itu banyak perannya. Kemudian Lukas ini kan sampai disebut Injil Lukas itu Injil karismatik karena apa? Karena banyak mengisahkan peran Roh Kudus. Kita lihat di Kisah Para Rasul juga sama. Jadi sampai-sampai tulisannya disebut Injil karismatik. Jadi kehamilan Maria itu peran Roh Kudus, kemudian Elizabeth dan Zakaria dipenuhi Roh Kudus, terus kemudian Zakaria bisu, kemudian ada Hana dan Simeon, Roh Kudus hadir dalam pembaptisan Yesus pada waktu Yesus berdoa. Nah, kita juga bisa kembali di tadi, biasanya Lukas itu lebih lengkap, tapi juga tidak selalu. Itu. Kemudian yang ketiga ini Lukas mencatat lebih banyak kejadian di mana Yesus berdoa. Jadi doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 itu panjang, tapi frekuensi catatan tentang doa Tuhan Yesus itu lebih banyak di Lukas. Gitu. Jadi tentang doa. Jadi misalnya doa pada waktu Tuhan Yesus dibaptis itu ditulis oleh Lukas. Jadi di Injil lain Tuhan Yesus dibaptis itu tidak ada doanya. Ya Roh Kudus turun gitu saja, tapi tidak ada doanya. Kalau di Lukas ada. Kemudian lebih tekun menggambarkan sukacita surga. Jadi contoh-contoh sukacita ya misalnya kesukaan besar waktu dirham yang hilang ketemu, domba yang hilang ketemu, Sakyus bertobat itu kesukaan besar. Kemudian kalau pada waktu Yesus naik ke surga itu mereka sujud menyembah kepadanya lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Itu tidak ada di Injil lain. Sukacita itu menempel pada banyak peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh Lukas. Gitu. Kemudian ada banyak perumpamaan kalau di Lukas ya. Ini perumpamaan yang khas hanya di Lukas nih Bapak Ibu. Orang Samaria baik hati itu hanya di Lukas. Anak yang hilang, hakim yang tak benar, janda yang selalu meminta itu. Kemudian orang Farisi dan pemungut cukai. Kemudian seorang sahabat yang meminta makanan pada tengah malam, ngeyel terus akhirnya diberi. Itu juga hanya khas di Lukas. Pohon ara yang tidak berbuah, bendahara yang tidak jujur. Ini keren nih, bendahara yang tidak jujur, Bapak Ibu. Kemudian orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini bahkan kadang tidak disebut perumpamaan, tetapi nubuat. Tapi apapun itu, ini hanya ada di Lukas. Kemudian dua orang yang berhutang, itu terjadi ketika Tuhan Yesus menjelaskan mengenai perempuan berdosa yang mengurapi Yesus. Itu perumpamaan-perumpamaan yang khas hanya Lukas. Kemudian ini juga bisa kita lihat khasan Lukas. Lukas itu menghindari polemik, Bapak Ibu. Jadi tadi saya sebutkan bahwa Tuhan Yesus itu berdoa pada waktu dibaptis dan pada waktu itu Roh Kudus turun. Di Lukas 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, ini sedang berdoa ditulis di sini, tapi fokus kita bukan itu, terbukalah langit dan seterusnya.
Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan mengenai proses pembaptisan di Injil yang lain, itu di Lukas ini itu nulisnya pendek, hanya satu kalimat, ya hanya ini. Tentang pembaptisan Yesus tuh ya hanya ini. Nah, itu mengapa kira-kira alasannya? Itu diduga adalah karena Lukas tidak ingin Theophilus yang membaca itu bingung. Kok Yesus dibaptis? Apa dia perlu penyucian? Nah, nanti bingung lagi. Nah, itu menghindari polemik. Dia nggak mau berpolemik. Tidak mau tulisannya menimbulkan polemik, makanya dia menyampaikan saja itu. Menyampaikan secara sekilas. Kemudian, contoh yang lain. Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Itu Yesus menyucikan bait Allah kisahnya. Itu ya hanya begitu cerita Lukas. Padahal kalau kita lihat di Yohanes, Yesus itu membuat tali cambuk gitu kan. Bahkan kita kan ada di Matius, Markus, dan Yohanes, itu Tuhan Yesus itu ngamuk di situ sebenarnya. Nah, kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, ngapain dia ngamuk? Nah, itu kan bisa menimbulkan polemik. Itu tidak ditulis panjang oleh Lukas. Jadi kira-kira begitu. Jadi ini kas Lukas, Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan ini kas Lukas, dan kita nanti bisa menemukan banyak hal seperti ini. Dan ketika Bapak Ibu membaca Lukas, itu bisa, oh iya ya, ternyata Lukas latar belakangnya seperti ini. Oke, sebelum saya tutup dengan refleksi atau kesimpulan, itu mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan. Monggo Bapak Ibu. Silakan Pak Narso, saya udah tahu nih Pak Narso sudah aktif. Tidak, saya hanya membuka mic saja. Oh iya. Ya, baik Pak Lukas, terima kasih, luar biasa, jadi tercerahkan. Ternyata Lukas ini banyak sekali memberikan kepada kita tentang pemahaman-pemahaman yang menurut saya baru, khususnya pada session malam ini gitu. Saya baru ngeh kalau sebenarnya kisah para rasul juga itu ditulis oleh Lukas juga ya. Nah, pertanyaannya apakah keseluruhan dari kisah para rasul itu yang menulis Lukas, atau juga saya pikir semula itu yang menulis itu Paulus gitu, tentang kisah para rasul, karena dia bercerita banyak tentang Paulus gitu. Saya pikir itu Paulus menulis tentang perjalanannya sendiri, semacam jurnal begitu. Ternyata Lukas ya, itu satu. Kemudian yang berikutnya, ketertarikan Lukas terhadap hal-hal yang bersifat sosiologis gitu. Jadi saya ingin menambahkan satu julukan lagi sebenarnya, bahwa Lukas ini juga seorang sosiolog sebenarnya. Mungkin kalau sekarang melebihi Profesor Sayogyo atau Mas Risi Ngarimbun barangkali seperti itu, karena kepeduliannya terhadap orang miskin itu betul-betul merupakan tangkapan apa yang dimaui oleh Yesus. Jadi ingin membuang semacam dikotomi kaya miskin ya, untuk strata sosial yang diciptakan oleh manusia, bahkan dari sejak zaman Perjanjian Lama bahkan sampai pada saat ini gitu. Jadi mungkin itu yang mendorong gereja-gereja untuk mengembangkan program-program atau kegiatan-kegiatan yang konteksnya di luar mimbar barangkali ya, untuk mengeliminasi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Kemudian tentang pedang, Pak. Tentang pedang. Ya, karena tetapi kan Yesus punya alasan ya, bahwa itu sebuah penggenapan ya. Tetapi bagaimana menjawab sebuah pertanyaan tentang ajaran Yesus yang adalah kasih itu, ketika ayat ini bisa digunakan oleh saudara-saudara kita yang lain untuk ternyata Yesus itu menegasikan sendiri
tentang ajarannya tentang kasih itu gitu. Nyatanya dia menyuruh muridnya untuk menjual menjual jubah untuk membeli pedang. Ya saya nggak tahu ini mungkin bagaimana menjawab itu. Itu tuh yang berikutnya. Mohon maaf Pak, ini saya mencatat beberapa ini tentang ini bagaimana orang miskin kemudian kalau orang kaya kecenderungannya mengagungkan kekayaannya, tetapi juga ada kemungkinan orang miskin mengagungkan kemiskinannya gitu. Jadi bagaimana itu kira-kira kita memahaminya? Ya, terima kasih. Mohon maaf banyak. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama tentang kisah para rasul itu semuanya ditulis Lukas memang. Jadi Lukas itu pendamping Rasul Paulus, rekan sekerja, bukan murid ya. Jadi memang Lukas itu pendamping, bukan murid. Jadi dia pendamping seperti Markus mendampingi Petrus, lalu Petrus berkhotbah dicatat Markus, maka Markus itu pendek-pendek tulisannya. Karena apa? Karena dia menulis juga tulisannya Petrus. Petrus kan bukan orang yang sangat terpelajar. Dia kuliah 3,5 tahun bersama Yesus, menjadi terpelajar juga. Tetapi dia asalnya bukan orang yang akademis seperti Paulus gitu. Nah, makanya tulisannya pendek-pendek. Nah, seperti itu juga yang dilakukan Lukas. Dia menulis tentang Paulus, tentang Petrus sebentar. Tapi kemudian di bagian lebih dari setengahnya itu menulis tentang Paulus. Apalagi memang tujuan Lukas itu pembela Paulus. Jadi seluruhnya ditulis Lukas. Tetapi itu harus ditulis sebelum Paulus dieksekusi. Dan sebelum tahun 70. Jadi tahun 70 itu kan Bait Allah dirobohkan oleh Jenderal Titus. Nah, itu tidak tercatat di Kisah Para Rasul. Berarti Lukas tidak sampai sana menulisnya sebelum itu. Kemudian kisah tentang pemenggalan Paulus juga tidak ada. Ya memang pasti tidak ada. Tujuannya adalah membela Paulus pada waktu masih di penjara. Jadi pasti sebelum Paulus mati. Gitu. Jadi itu ditulis kira-kira selesai tahun 62. Itu tentang Kisah Para Rasul. Jadi Lukas itu menulis 2 kitab dan itu cukup produktif, dan kitab Kisah Para Rasul itu memberi jembatan yang mulus antara Injil dengan surat-surat Paulus, bahkan surat-surat Yohanes, surat Petrus, surat Yudas, dan seterusnya. Bahkan sampai Wahyu. Tanpa Kisah Para Rasul, kalau kita nggak baca Kisah Para Rasul, kita kesulitan mencari linknya itu. Akan ada banyak tafsir yang membingungkan, tapi karena ada Kisah Para Rasul, jadi jelas, oh dulu kejadiannya seperti ini. Yang pertama, kemudian tentang Lukas sosiolog ya, Lukas sosiolog itu ya, saya setuju Pak, memang Lukas itu sangat tertarik pada manusianya. Jadi tidak hanya sekedar pada ajarannya, tapi bagaimana Tuhan Yesus itu mengangkat masing-masing orang itu menjadi berharga di matanya. Terima kasih tambahannya Pak, bahkan istilahnya bagus sekali sosiolog. Setara Pak Masri Singarimbun. Lebih mungkin. Oke, kemudian tentang pedang. Ini pedang memang agak sulit Bapak Ibu ya. Karena kok disuruh bawa pedang. Tapi ini seharusnya kalau pedang, kalau kita baca di Lukas 22, ayat 36 dan 37, itu lebih berbicara mengenai setelah peristiwa ini, setelah peristiwa penyalipan ini, setelah peristiwa aku mati dan aku bangkit dan Roh Kudus turun, nanti kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci kamu. Dan pedang yang kamu butuhkan adalah pedang roh. Kira-kira begitu singkatnya. Kita bisa PA sendiri tentang itu, Pak. Tapi kalau kita ke sana nanti, ini 2 jam, nanti korek apinya harus ditaruh di sini semua. Oke, itu tentang pedang. Kemudian yang berikutnya, orang miskin, Pak ya. Orang miskin itu bagi Lukas itu nyaris seperti berkat. Jadi keistimewaan miskin tuh nyaris itu berkah dan itu istimewa. Orang kaya itu hati-hati dengan orang kaya. Kalau dia tidak hati-hati, dia akan tergelincir karena dia menikmatinya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk proyeksi ke depan di kekekalan. Oke, itu mungkin singkat-singkat ya Pak ya. Tapi terima kasih responnya. Mungkin ada yang lain, kalau enggak, atau saya simpulkan juga boleh. Nanti bisa diskusi, monggo Bu Eni gimana? Saya dulu mau tanya boleh? Oh ya boleh Bu Eni. Nanti aja Bu Eni aja kalau ini. Iya, ini
Lukas ini kan masih muda ya, jadi dokter muda. Kalau dia ikut di Yesus itu berarti dia sudah dokter sebelum ikut kan? Lukas itu lahir sekitar tahun 0, Bu. Kalau ada tahun 0 ya, tapi sebenarnya kan tahun 0 itu nggak ada ya. 1 sebelum Masehi, lalu 1 Masehi kan begitu. Tapi tahun Masehi itu berjalan sesuai dengan umurnya Lukas. Jadi kalau tahun 30 ya Lukas umur 30. Dan itu hanya sedikit lebih muda dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu kan lahir tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 4 tahun lebih muda dari Yesus. Kemudian tentang kapan dia belajar jadi dokter, itu kemungkinan adalah pada waktu dia di Antioquia. Dan dokter pada waktu itu bukan profesi yang sangat hebat. Jadi profesi dokter itu profesi sebagai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang budak. Karena tuannya menyuruh dia sekolah dokter. Jadi kemungkinan Lukas itu bukan orang yang terhormat sekali, ya bukan, ya biasa saja. Gitu. Tapi dia terpelajar karena sekolah dokter disuruh oleh majikannya. Kira-kira begitu, dan itu kan dia tinggal di Antioquia. Kira-kira gambarannya begitu, Bu Heni. Soalnya bertolak belakang dengan kepandaiannya dia itu sebagai sejarawan, sosiolog. Itu kan kayaknya bertolak belakang. Iya. Tapi toh semua dia kuasai. Ya kalau orang sudah teliti, itu ya dia mempelajari apapun pada akhirnya juga teliti, Bu. Saya kira begitu, karena memang dia belajar jadi dokter, ya pada akhirnya oleh sejarah juga dia punya kaidah-kaidah yang sama dalam menulis dokter. Seperti tukang fotokopi di Jogja itu, Bu. Dia melihat skripsi itu begitu banyak, lama-lama jadi pembimbing skripsi, mau jurusannya apapun dia bisa bimbing itu. Tukang skripsi di Jogja itu pembimbing skripsi. Bahkan tesis-tesis ya, yang bimbing tukang fotokopi. Saya kira begitu, itu terjadi di Jogja. Itu saya rasa begitu. Monggo. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, monggo. Ya. Ada lagi yang lain apa? Sudah selesai? Silakan yang ingin bertanya. Kayaknya sudah tidak ada. Oke, saya simpulkan aja ya sebelum refleksi ya, sebelum nanti pertanyaan refleksi ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat bahwa Lukas ini betul-betul menulis Injil, yang dulu tidak disebut Injil dan Lukas juga tidak tahu akan menjadi Injil, itu betul-betul berdasarkan fakta, berdasarkan data, dan seluruhnya ditulis dalam kehendak bebasnya. Dia ingin Theophilus percaya, dia ingin Paulus dibebaskan, dia tidak ingin Theophilus bingung dengan polemik-polemik, itu kan kehendak bebasnya. Jadi semesta berpikir Lukas adalah menurut Lukas sendiri. Tapi semuanya dipakai Tuhan, dipakai Roh Kudus untuk misi dan kehendak Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita boleh bercermin di sini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan dalam kehendak bebas kita sendiri pun, bahkan ketika kehendak kita itu jahat. Judas itu jahat kehendaknya, tapi dipakai Tuhan. Dan cuman jangan sampai ke sana. Cuman saya mengatakan bahwa secara objektif kehendak bebas kita itu seperti apapun itu akan dipakai untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Menyatakan, menjadikan kehendak Tuhan itu nyata. Nah, dalam diskusi 2 minggu lalu itu sempat ada obrolan mengenai pencobaan dan ujian itu dari mana ya. Kalau kita mau membuat definisi yang clear ya bisa saja. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh adalah baik itu ujian, baik itu pencobaan, baik itu dari pikiran kita, baik itu dari niat iblis, baik itu dari Tuhan sendiri, Tuhan tidak pernah mencobai, tapi dari manapun asalnya, itu tetap akan dipakai Tuhan untuk Tuhan mewujudkan kehendaknya sendiri. Jadi kalau kita sekarang mau perang Ukraina selesai atau tidak, mau corona lanjut atau pause dulu nanti lanjut tahun depan atau bagaimana, kita nggak berharap. Tapi bisa terjadi seperti itu. Indonesia ini akan seperti apa? Kita mau digoda iblis seperti atau dicobai iblis seperti Ayub, atau kita mau diangkat ke surga seperti Henok misalnya, atau kita terlibat dalam kegiatan atau proyek seperti Elia, yang dia mengeksekusi ratusan nabi atau mati dengan salib dibalik. Atau kita mau miskin atau jatuh kaya, kalau Lukas itu kan kaya itu hampir jatuh. Mau bangkrut atau kita dapat rezeki nomplok, semuanya tuh mengarah pada penyataan kehendak. Jadi
semua itu mewujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita lihat, jika tujuan Lukas jangka pendek itu tercapai, Paulus akhirnya bebas walaupun sebentar. Tapi Lukas tidak tahu, dan itu baik sekali, bahwa ternyata tulisan Lukas itu dipakai sebagai bagian dari kanon kitab suci. Jadi tugas kita itu sebenarnya adalah melakukan kehendaknya dalam hidup sehari-hari kita. Semuanya akan menjadi bagian dari kisah Tuhan sendiri. Yang penting itu adalah God's will, kehendak Tuhan, dan God's story, His story. Cerita Tuhan saja yang penting. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa diskusi kalau masih ada waktu. Masih ada ya? Masih banyak waktu. Silakan. Waktu saya kembalikan Bu Eni. Oh baik. Ya. Terima kasih Pak Lukas untuk paparannya. Dan ini kita langsung ke mana ini? Diskusi mungkin Bu ya? Ke diskusi. Masuk Ya. breakout room atau diskusi biasa saja? Monggo aja Bu. Breakout room juga boleh. Mungkin Bu Erni ada gagasan Bu Erni? Ya boleh masuk breakout room. Saya kira bagus ya tadi yang Pak Lukas sampaikan tadi ya, refleksi yang terakhir dari kesimpulannya. Mungkin kita bisa bagus ya tadi paparannya sudah banyak memberikan contoh-contoh juga ya tentang kekhasan Injil Lukas begitu. Kita mungkin bisa sama-sama diskusikan ya setelah mendengar paparan dari Pak Lukas itu. Lalu tadi Pak Sunarso sudah memberi contoh sih gitu ya. Lalu apa yang membuat kita itu makin rindu begitu ya untuk belajar Injil Lukas lebih dalam lagi. Lalu apa yang kita pikirkan ya dari banyak hal tadi ya, itu betul-betul overview yang sangat bagus tadi ya yang Pak Lukas berikan sehingga setiap orang bisa grabs gitu ya. Ada yang grabs bagian ini, ada yang grabs bagian ini. Mungkin kita bisa saling diskusikan di dalam grup sehingga saling memperkaya. Oh, kalau pengajaran overview seperti ini ternyata masing-masing orang bisa punya interest yang berbeda-beda dan itu bisa saling melengkapi. Lalu refleksinya apa begitu ya. Tadi Pak Lukas juga sudah memberikan contoh refleksinya ya. Itu Lukas itu seolah-olah walaupun dia menulis dengan sistematik ya, tapi dia tidak berpikir ya bahwa itu menjadi salah satu dari kitab Injil yang dikanonisasi di Alkitab ya. Itu tidak terpikir sama sekali walaupun dia betul-betul menulis dengan seksama, dengan melakukan riset karena dia seorang tabib gitu ya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Injilnya itu menjadi salah satu Injil yang dikanonisasi, yang dibaca oleh seluruh umat manusia sepanjang abad ya. Oke ya, saya kira bisa ya. Tadi contohnya sudah ada, jadi seperti yang Pak Sunarso tadi ya, seperti yang Pak Lukas merefleksikan begitu ya. Bisa juga seperti pertanyaan Bu Heni begitu ya, sehingga nanti kita bisa bebas berefleksi di dalam kelompok kecil. Ya Bu Heni silahkan kalau mau dibagi. Masih panjang kan ya waktunya, sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 8 atau sampai hari Rabu kan? Oh sampai hari Rabu ya. Siapa yang bilang sampai hari Rabu? Pak Lukas. Oh Pak Lukas. Oh, Pak Lukas tuh betah tuh Pak Lukas sampai hari Rabu. Ya, oke boleh. Saya kembalikan sama Bu Dwi, silakan. Tapi banyak yang izin. Ada ya? Banyak yang izin ini. Oh gitu. Ada yang sama-sama ini ya nanti. Pertanyaan diskusi ada di WhatsApp ya Bapak Ibu. Pertanyaan diskusi ada di WhatsApp yang sudah dibagi. Jadi bagaimana kita diskusi saja terbuka atau masuk di breakout? Oh ini Pak, ini yang di sini bukan bebas aja. Saya kira bebas aja ya. Ini bisa untuk bahan. Ya bebas Bu. Hanya kalau tidak ada ide itu bisa dipakai. Oh iya boleh juga, baik juga itu ya. Kalau misalnya blank gitu ya, nggak ada yang. Ya betul Pak Lukas. Jadi karena banyak yang absen tidak ikut breakout rooms, kita buat di terbuka saja begini pertanyaannya. Bisa boleh Bu. Kalau oh gitu ya boleh. Mau respon boleh, iya. Mau menanggapi boleh, silahkan. Iya. Ini begitu, sepertinya begitu ini karena banyak teman-teman yang izin ini.
Oh, Silakan gitu. kalau mau dibuat begitu. Monggo Bu Joko. Iya, kayaknya Iya. dibuat terbuka saja. Oh iya, silakan ya Bu. Ya. Baik, ini pertanyaannya mungkin Pak Lukas bisa di-share lagi di Oke. Share screen. Laptop saya itu kalau lagi dipakai itu lambat biasanya. Tidak apa-apa, kita sabar kok nunggunya. Ini pertanyaan diskusi. Kita membaca mengenai Lazarus dan orang kaya. Menurut saudara, mengapa orang kaya itu tidak masuk surga? Nah, mungkin ini dulu saja ya. Oh, yang Bacaannya nggak terlalu panjang ini, Pak. panjang ya, makanya oke yang Saya pikir yang tadi Iya. aja lebih baik masuk dalam kelompok kecil saya kira, karena kan nggak bisa orang grab cepat ya. iya. Heeh. Oke, Iya. kelompok kecil aja nggak apa-apa butuh. Kelompok Oke. kecil aja saya ya bagi. Ini ada berapa dari supaya bisa berefleksi ada berapa ini 22 ya pesertanya ya. Tapi yang izin termasuk di sini tidak ikut Bu Erni. Yang Enggak izin apa-apa banyak. dibagi 22 mau Iya, iya. dibagi berapa kelompok? 5 kali